Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Misraan dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatannya adalah kenikmatan semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Anak-anak, sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita awali dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua karunia Allah yang diberikan kepada kita. Baik, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang bulan Ramadan yang indah. Kalau mendengar kata-kata bulan Ramadan, apa yang ada dalam pikiran anak-anak? Jawabannya adalah puasa. Ya, betul, puasa. Nah, kita akan menjelaskan tentang puasa. Apa itu syaratnya puasa? Apa itu syarat sah, syarat wajib? Apa itu rukun puasa dan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah salah satu dari 12 bulan dalam kalender Hijriah, dalam kalender Islam. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan, banyak keutamaan. Sebelum kita lanjutkan tentang bulan Ramadan, mari anak-anak kita ingat-ingat dulu apa itu rukun Islam, atau ada berapa rukun Islam? Jawabannya ada 5 atau 6. 5 atau 6? Biasanya anak-anak tertukar antara rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada? Ya betul, ada 5. Masih ingat lagunya waktu kelas 4? Mari kita nyanyi bersama. Rukun Islam ada 5. Pertama ucap 2 kalimat syahadat, keduanya sholat, ketiga berpuasa, keempat zakat, kelima naik haji. Rukun Islam ada 5. Pertama ucap 2 kalimat syahadat, keduanya sholat, ketiga berpuasa, keempat zakat, kelima naik haji. Semoga anak-anak masih ingat ya. Anak-anak, kita berpuasa itu diperintah oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad, oleh guru, oleh orang tua, atau oleh teman? Jawabannya adalah kita berpuasa diperintah oleh Allah. Allah memberikan perintah kepada kita ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Ya, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya apa anak-anak? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Jadi puasa itu sudah pernah diwajibkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Dan tujuannya apa? Allah memberikan puasa agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku semuanya, apa itu puasa Ramadan? Apa? Tidak makan, ya betul. Terus tidak minum, betul. Apa lagi? Dari subuh sampai maghrib, betul. Wajib dan harus, betul. Jadi puasa Ramadan itu wajib atau harus bagi siapa? Nanti kita pelajari ketentuan-ketentuan puasa. Kalau puasa sunnah, namanya puasa sunnah, nggak wajib. Dikerjakan lebih bagus, tidak dikerjakan rugi, nggak dapat pahala kan? Nah, jadi puasa Ramadan adalah
puasa yang wajib bagi umat Islam yang dikerjakan pada bulan Ramadan dengan menahan diri dari yang membatalkan. Di antaranya apa yang membatalkan itu? Makan, minum, dan yang lain-lainnya. Sejak kapan? Dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ya, jadi puasanya dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Habis itu ya berbuka, jangan puasa lagi. Mentang-mentang kuat, tidak bisa. Saya akan berpuasa terus sampai tidak boleh ya. Jadi puasa hanya dari subuh sampai maghrib. Kemudian apa saja anak-anak ketentuan-ketentuan puasa yang akan kita pelajari? Yang pertama syarat wajib. Jadi syarat wajib itu bagi orangnya harus bagaimana biar dapat melakukan puasa. Siapa saja yang wajib berpuasa. Kemudian yang kedua syarat sah. Syarat sah itu adalah ketentuan yang harus dilakukan biar puasanya sah. Kemudian yang terakhir adalah rukun puasa, ketentuan yang harus dijalankan dalam berpuasa. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Atau siapa orang yang wajib puasa? Yang pertama adalah orang Islam. Ya, setiap orang Islam wajib berpuasa. Yang kedua, berakal sehat, tidak gila. Ada orang Islam tapi gila, wajib puasa tidak? Tidak, meskipun Islam. Jadi syarat yang pertama dan kedua harus bersamaan, tidak terpisah-pisah. Orang Islam kemudian tidak gila. Ya, jadi kalau pengen tidak puasa syaratnya gampang. Apa? Gila, ya jangan. Ya, jadi orang gila tidak wajib berpuasa. Makanya jangan marah-marah kepada orang gila. Kamu nggak puasa? Orang gila kok ya. Kemudian yang ketiga adalah balik. Balik itu adalah kalau bagi laki-laki sudah mimpi basah, kalau yang perempuan sudah haid. Itu namanya balik, tanda kita sudah diberikan kewajiban oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan. Yang keempat, kuat berpuasa. Tentunya kalau ada orang Islam kemudian orangnya berakal sehat atau tidak gila, sudah balik tapi tidak kuat berpuasa, itu bagaimana Mister? Wajib tidak? Tidak wajib. Karena tidak kuat berpuasa, tentunya nanti akan ada penggantinya. Bagaimana caranya agar orang yang tidak kuat berpuasa itu tetap bisa menjalankan ibadah pengganti puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Nah, biar puasanya sah itu bagaimana Mister? Satu, Islam. Jadi kalau mohon maaf ada orang non-Islam berpuasa, ya tentu berbeda ya. Ya, kita berpuasa karena Allah. Kalau orang Muslim berpuasa untuk siapa kan beda. Nah, jadi biar puasanya sah tentu harus orang Islam. Yang kedua, orang yang sehat tidak gila. Jadi kalau ada orang gila berpuasa, sah nggak puasanya? Tidak sah, ya karena tidak memenuhi ketentuan. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak-anak yang mungkin belum balik tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Itu namanya mumayyiz. Kemudian tidak sedang haid. Kalau ada perempuan yang sedang haid berpuasa atau memaksa berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang selanjutnya adalah di waktu yang dibolehkan. Tentu ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk berpuasa. Tapi pasti kalau puasa Ramadan adalah puasa yang waktu yang diharuskan untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun itu adalah ketentuan yang ada di dalam puasa itu sendiri. Yang pertama apa? Niat. Niat itu kita sadar, kita sengaja melakukan sesuatu, itu namanya niat. Biasanya kalau pas puasa Ramadan niatnya kapan? Bersama-sama habis sholat tarawih. Tujuannya apa? Biar tidak lupa. Nawaitu saumal ghadin an adain fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh dengan bahasa Indonesia bisa? Boleh. Saya niat puasa untuk esok hari, selesai ya. Dan intinya niat adalah dalam hati dengan penuh kesadaran dan kesengajaan melakukan sesuatu. Yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan. Apa? Ya contohnya makan, minum dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja anak-anak yang membatalkan puasa? Makan atau minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, Mister. Kalau tidak sengaja atau lupa, kalian makan pas puasa itu namanya rezeki. Tapi jangan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu beda ya. Tapi kalau kalian misalnya habis main bola pas bulan puasa kemudian refleks ya, dengan sendirinya otomatis ambil minum glek 2 botol.
Habis itu baru ya Allah aku puasa. Gimana itu? Ya sudah, dilanjutkan puasanya. Tapi kalau pura-pura lupa beda, batal. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu ingin mengeluarkan sesuatu yang ada dalam perut kita, ya. Kemudian dengan cara sengaja, misalnya di kalau gini atau di wek itu nanti keluar, nah itu membatalkan. Tapi kalau misalnya masuk angin, kemudian tiba-tiba muntah, nggak sengaja, itu berbeda, ya. Kemudian datang bulan atau haid atau melahirkan. Ini khusus bagi perempuan, ya. Tiba-tiba ketika puasa haid, ya otomatis maka puasanya harus diganti di lain waktu. Misal kurang 5 menit, ya kurang berapa menit pun otomatis puasanya dengan sendirinya batal. Kalau dilanjutkan maka puasanya tidak sah. Selanjutnya adalah hilang akal atau gila. Tiba-tiba ketika berpuasa, ya innalillahi ya, tiba-tiba keadaannya menjadi gila, entah kenapa, atau hilang akalnya, atau mungkin tidak sadar dalam artian bukan tidur ya, kalau tidur nggak masalah ya. Tapi karena dalam keadaan normal, kemudian kita tiba-tiba gila atau bagaimana, meskipun sebentar, ya maka otomatis batal puasanya. Dan yang terakhir adalah murtad. Entah kenapa tiba-tiba kita berniat untuk keluar dari Islam dan sebagainya, maka itu membatalkan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Tapi ingat, ini tidak membatalkan puasa, tapi nilai pahalanya dengan sendirinya akan terkurangi. Jadi jangan sampai kita puasa kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama apa kira-kira? Berdusta, berbohong. Bisa jadi dengan cara menipu, mencontek, atau ngeprank. Ngeprank itu gimana tuh ngeprank itu? Ya. Nah, itu kalau PHP bikin orang marah, bikin orang sedih, bisa jadi mengurangi pahala puasa. Kemudian berkata sesuatu yang kotor. Baik itu berkata langsung maupun dalam membuat posting status di sosial media. Nah, itu mengurangi pahala puasa kita. Baik dengan cara mengejek, memfitnah, membuli, menghasut, ya, baik dengan kata-kata langsung maupun dengan postingan atau lewat sosial media dengan cyberbullying dan sebagainya. Kemudian berkelahi, bertengkar, berbuat sesuatu yang menimbulkan permusuhan atau kerusakan, itu membatalkan puasa. Nah, demikian anak-anak semuanya penjelasan misraan tentang ibadah bulan Ramadan yang indah di bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan ibadah bulan Ramadan di bagian yang kedua. Demikian dari misraan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.